Dengan lebih semangat lagi, sekali lagi kita katakan Shalom. Mari saya mengajak semua kita jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita saling menyapa, kasih ucapan dan salam yang terbaik untuk saudara kita yang ada di sisi kiri kanan, depan belakang. Katakan Merry Christmas, Selamat Hari Natal, atau Happy Early Christmas juga bisa. Dan bagi jemaat Tuhan yang pertama kali ke sini, kami mengucapkan selamat datang ke BIC Korea. Kami dengan senang dan penuh dengan sukacita di dalam kasih Tuhan bersama dengan kalian. Dan di hari yang bahagia dan berharga ini, sekali lagi kita mengingatkan hari telah lahirnya Sang Raja Damai, Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa bagi kita di dunia ini. Dengan itu, mari kita sama-sama dengan penuh pengucapan syukur, hati yang gembira, datang merayakan hari Natal. Mari kita sama-sama bawa pujian ini. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi kita naikkan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lagu ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama kita katakan Go!
percaya jemaat Tuhan masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan lagu pujian ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. sekali lagi kita naikkan. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan Allah kita. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Jadi manusia. yang jadi seperti manusia. Yesus sobat. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi kita nyanyikan. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sama-sama kita berdoa. Dia lahir bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Namanya Yesus juru selamatku. Dia lahir bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Namanya Yesus Dengan juru lebih semangat katakan. Dia lahir bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Namanya Yesus juru selamatku. Dia lahir bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Namanya Yesus. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala. Dia Raja di atas segala Sekali lagi kita raja. deklarasikan Dia Raja. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan memasuki momen candlelight. Jemaat sudah dibagikan lilin tadi oleh Asher, bisa dinyalakan lilinnya karena sebentar kita akan memasuki candlelight. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan,
dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat lilin di tangan kanan kita bersama-sama. Saya ajak kita sama-sama membuka suara. Kita mau berdoa syafaat bagi Indonesia, bagi Korea. Mari sama-sama kita berdoa. Kami menyatukan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tuhan Allah yang kekal, yang dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Engkau yang awal dan yang akhir, yang dulu ada, sekarang ada, besok ada, dan selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Hari ini kami umat-Mu, kami mengarahkan mata kami kepada Tuhan, Raja di atas segala raja yang tidak tergoncangkan. Hari ini kami speak blessing, kami mau mendeklarasikan kemuliaan Tuhan bagi Indonesia. Mari katakan Shalom Indonesia, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera Allah turun atas bangsa Indonesia. Kami berdoa pencurahan Roh Kudus, mulai dari anak-anak, orang muda, orang tua, semua terima lawatan Roh Kudus. Gereja-gereja di Indonesia bangkit bagi kerajaan Allah. Kami berdoa untuk pemilihan presiden tahun depan. Kami percaya Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan yang pegang kendali atas pemerintahan Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini kami juga speak blessing bagi Korea. Mari katakan Shalom Korea, Shalom Korea. Selatan dan utara terima lawatan Roh Kudus. Kami berdoa setiap benteng-benteng yang dibangun di atas dasar keangkuhan manusia dirubuhkan, sehingga Raja kemuliaan turun. Terang Allah berkuasa atas setiap kegelapan, kegelapan yang menutupi Korea. Hari ini terima terang Allah turun atasmu dalam nama Yesus. Roh pengharapan bagi generasi muda Korea. Kami berdoa kesembuhan, pemulihan terjadi. Kami berdoa anugerah-Mu berlimpah-limpah atas Korea Selatan dan Utara. Terima berkat Natal, terima dan sambutlah Raja di atas segala raja. Pakai gereja kami BIC Korea Tuhan. Berkati para pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Niko Nyotora Harjo, Bapak Pendeta Budi Sastra Diputra, Bapak Pendeta Harun Lee. Tuhan memberkati para pemimpin rohani kami, dan juga hamba-Mu dan istri, para gembala kul, para leaders, koordinator pelayan. Biarlah BIC menjadi gereja yang membawa dampak di kampus-kampus, di tempat kerja, dimanapun kami berada. Kami membawa doa-doa kami. Kami membawa terang Allah turun dalam nama Yesus. Bangkit dan jadi pemenang, bangkit dan jadi pemenang, bangkit dan jadi pemenang. Sebab terang Allah telah turun atas kami semua. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di sorga. Dalam nama Yesus, semua yang sukacita menyambut Raja kemuliaan, mari sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Dia. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari saya mau ajak saudara di hari yang bahagia ini, di mana kita menyambut Tuhan Yesus datang lahir ke dunia. Saya mau ajak saudara sama-sama bersaat teduh, sama-sama ingat kembali kebaikan Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan, ucapkan syukur. Terima Yesus sebagai Raja damai di hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik ya Bapa. Kaulah Raja Tuhan di atas hati kami ya Bapa. Kami ingin undang Tuhan Engkau, hadirat-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih ya Bapa. Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Katakan Kaulah Allah. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sama-sama kita nyanyikan lagu yang dari awal. Oh Yesusku. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku. Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di
adore Him. Oh, come, let us adore. Oh, come. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ. For you alone are worthy. For you alone are worthy. For you alone are worthy. For you alone are worthy of our praise. We give you all the glory. Saya undang bagi jemaat bangkit berdiri. Give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Christ the Lord. We give you all the glory.
Yesus Tuhan, Kau Raja. Sama-sama kita deklarasikan, Yesus Tuhan Raja kita. Yesus Tuhan, Kau Raja. Haleluya. Berikan tepuk sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang sangat kuat menjamah setiap hati kami. Kami lapar, kami haus akan Engkau. Tuhan jamah kami, Tuhan jamah kami ya Tuhan. Kami gak bisa tanpa anugerah, tanpa kemurahan Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan. Kami gak mungkin bisa berjalan Tuhan. Tapi kami tahu kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah buat setiap kami. Terima kasih buat Yesus yang tidak pernah menyerah untuk mengasihi kami. Terima kasih Engkau pilih kami sebelum dunia dijadikan. Kau tebus kami dengan darah yang mahal, darah anak domba. Bukan dengan emas, bukan perak, dengan permata, tapi dengan darah-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang telah meteraikan kami semua mengalami kepenuhan Allah sampai hari ini. Kami tahu kasih karunia-Mu sungguh nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih buat hamba-Mu Pastor Budi Sastra Diputra yang sudah hadir di tengah-tengah kami untuk menyampaikan firman Tuhan yang hidup. Kami membuka hati kami, Roh Kudus perbaharui akal budi kami, pikiran, perasaan dan kehendak kami. Tuhan, kami rindu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan kebenaran-Mu yang memerdekakan, membebaskan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Raja di atas segala raja yang kami sembah dan kami cintai. Sampai seumur hidup kami sambut kebenaran firman di ibadah perayaan Natal hari ini dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Semua yang siap merenungkan firman, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Yesus kita, haleluya. Silakan duduk, shalom, selamat sore, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Hari ini hadir senior pastor kita dari gereja pusat kita saudara ya, Bethany Church Singapura, Gereja Bethel Indonesia, Bethany Church Singapura, BIC Korea ini adalah cabangnya. Dan hadir hari ini senior pastor kita, Pastor Budi Sastra Diputra dengan Ibu Cingki, dan juga overseer kita Pastor Harun Lee. Boleh beri tepuk tangan saudara ya buat para pemimpin rohani kita yang hari ini hadir. Saya percaya ada blessing, ada berkat Tuhan yang istimewa. Pak Budi ini juga Gembala Rayon 1F, Gembala Rayon 70, dan juga Ketua STT The Way, saudara ya. Jadi luar biasa dengan kesibukannya beliau menyempatkan waktu hari ini untuk berbagi. Saya percaya isi hati Tuhan akan diimpartasikan buat kita semua. Mari kita sambut dengan penuh cinta dan kasih sayang buat Pastor Budi Sastra Diputra. Silakan Pak. Oke, shalom. Senang bisa berjumpa bersama-sama dengan saudara pada acara spesial khusus Natal BIC Korea hari ini. Ya, seharusnya katanya tanggal 10 ya tadinya ya mau dibuat. Tapi pas memang menyesuaikan waktu saya karena tanggal 10 ada acara Natal juga di Jakarta. Jadi terima kasih buat waktunya yang diberikan juga sehingga saya bisa hadir di tempat ini. Tadi pagi saya baru tiba saudara ya. Jadi kemarin malam kita berangkat dari Jakarta jam 10:30 tiba tadi jam sekitar 7.40 lah kira-kira. Ya 7.40 terus kita ke hotel, mandi, siap-siap sebentar, makan siang, langsung ke sini. Senang bisa ketemu dengan saudara, haleluya. Ke Korea saya 2 kali saudara, ini yang kedua. Jadi pertama kali saya ikut pelayanan bersama-sama dengan Pak Niko. Biasanya kalau pelayanan memang dari airport ke hotel,
lalu ke tempat pelayanan, habis itu cuma jalan sekitar, habis itu pulang lagi. Nah kali ini juga begitu, saya nggak terlalu lama, tanggal 6 nanti sudah pulang, besok sama lusa ada beberapa acara pertemuan dengan gembala. Ya, saya datang dengan istri saya, tadi saya sudah diberitahu, mungkin boleh berdiri sekali lagi. Ya. Kami sudah menikah 34 tahun, saudara. Ya. Dan sampai dengan saat ini kami masih berdua. Ya, kami tidak punya anak kandung, tetapi punya anak rohani cukup banyak, ada 2 yang tinggal di rumah. Kami senang melayani Tuhan dan kami bersyukur bahwa dalam usia seperti ini kami masih dipercayakan tugas-tugas untuk melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan, sekali lagi senang bisa bersama-sama dengan saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan, Allah kita yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara, hari ini spesial Natal, jadi tema Natal kita, saudara bisa kelihatan ya. Natal 2023 dari gereja induk kita, jadi BCS itu juga under Mother Church di GBI Gatsu. Natal tahun 2023 adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ya, saudara, berasal dari Lukas 2 ayat 14. Nah, tidak terasa hari ini sudah masuk bulan Desember, saudara ya. Kita tahu bahwa kalau bulan Desember itu Natal di mana-mana. Ya, saya sendiri merayakan Natal atau melayani Natal banyak sekali. Tapi pertanyaannya, saudara, bukan berapa kali kita sudah ikut Natal, tetapi apa makna Natal yang saudara sudah pahami? Ya. Kalau saudara hitung-hitung dari usia saudara sekarang ini, ya saya lihat di sini kelompoknya kayaknya terbagi di sini muda semua saudara. Ya. Di sana rada-rada berusia, rada-rada berusia saudara ya, bukan muda tapi rada-rada berusia. Ya saya masih muda juga saudara ya, serius masih muda. Ya. Amin. Yang amin, yang percaya cuman Pastor Dedi aja, yang lainnya nggak percaya, saudara. Udah dihitung-hitung usia pernikahan 34, mana masih muda katanya begitu ya, saudara. Tapi percayalah saya masih muda, dalam roh menyala-nyala. Ya. Nah, berapa kali saudara sudah mengikuti Natal? Coba saudara hitung. Ya. Mungkin ada yang dari when you were small children, dari anak-anak itu udah berapa kali saudara kita ikut Natal, ada di sini nggak ada palungan ya, yang ada pembakaran itu. Ya, untuk apa ya, dingin. Tapi berapa kali kita ikutin Natal dan sehingga kalau kita bicara Natal, saya udah tahu lah gitu ya. Natal udah pastilah, itu pasti bicara kelahiran Tuhan Yesus. Dan itu pasti ada bayi, nanti ada Maria, ada Yusuf. Dan performance-nya ya itu lagi saudara, nggak pernah ada. Ya. Baru kali ini, tahun ini saudara ya, di Jakarta itu saya diusulkan oleh panitia Natal, Pak tahun ini kita dekornya itu Taman Eden. Saya bilang Taman Eden, Natal Taman Eden, iya Pak. Nah biasanya kan bayi-bayi kecil ya, kali ini di Jakarta Taman Eden sudah. Nah nggak taunya di Singapura juga ibu-ibu bikin Natal, tiba-tiba dia bikin performance, dimulai dari Adam dan Hawa Taman Eden sudah. Ya. Jadi memang ya karena apa? Karena orang udah tahu Natal itu pasti identik dengan ya kandang domba, ada orang majus, ya begitu aja saudara. Sehingga kita bilang saya sudah hafal, saya sudah ngerti. Pengertiannya saudara adalah bukan soal berapa kali saudara sudah ikut Natal, apa yang saudara pelajari, tapi apa makna Natal yang saudara sudah tangkap sampai dengan saat ini. Apakah ada perubahan dalam kehidupan saudara dari Natal ini? Karena Natal ini sesuatu yang penting saudara. Berkali-kali, itu sebabnya hari ini saya ingin membahas lebih lanjut saudara. Daripada tema besar tadi, yaitu saya ingin mengingatkan kita bahwa Jesus is for everyone. Ya. Saya mesti klik sendiri atau bisa dibantu ya? Kalau bisa dibantu lebih enak. Kalau enggak, ya gitu aja ya. Jadi pas saya ngomong nanti, Jesus for everyone. Ya. Yesus itu sesungguhnya untuk semua orang. Jadi bukan untuk golongan Kristen ya saudara. Nah mari kita lihat lebih dulu ayatnya Yohanes 3 ayat 16, ini juga ayat Natal saudara ya yang sudah terkenal.
Jadi lagunya begitu-begitu juga ya. Dia lahir untuk kami, dia itu lagi diputar-putar aja terus. Malam Kudus, kalau enggak Oh Holy Night gitu ya. Jarang sekali lagu-lagu yang dirubah. Nah ini juga ayatnya begitu Saudara ya. Ini lagi nih, Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Amin. Saya menyarankan kalau sudah baca Alkitab kira-kira begitu ya. Jangan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yesus. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ingin ajak saudara kita baca dulu dari New English Translation-nya ya, supaya saudara tahu bahwa Jesus for everyone ya. Kita baca ya sama-sama, 1, 2, 3. For this is the way God loved the world. He gave his one and only Son, Jesus, so that everyone who believes in him will not perish, but have eternal life. Nah saudara, dari ayat ini, kalau kita perhatikan baik-baik, maka ada 3 hal yang penting yang kita bisa tangkap. Ya, ayat tadi itu diucapkan ya oleh dikatakan Yohanes pada waktu itu untuk memberikan pengertian ya, mengapa Allah sangat mengasihi dunia ini. Yang pertama dari ayat tadi kita bisa menangkap kebenarannya adalah bahwa keselamatan di dalam Yesus itu disediakan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, katakan sama-sama, disediakan. Untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara, keselamatan di dalam Yesus itu untuk setiap orang ya. Tapi yang percaya kepadanya. Yang enggak percaya, ya enggak menerima keselamatan itu ya. Dari ayat tadi, maka yang kedua kita melihat kebenaran bahwa keselamatan di dalam Yesus merupakan hal terpenting bagi hidup setiap orang. Boleh ucapkan sama-sama, hal terpenting. Ya, hal terpenting apa? Hal terpenting bagi hidup setiap orang. Ya, saudara tadi dikatakan supaya tidak binasa. Nah, apa sih yang terpenting dalam setiap orang? Kadang-kadang kita berpikir uang, ya, kedudukan, apa pengetahuan. Saudara sekolah di sini untuk apa ya? Supaya berpengetahuan. Kalau udah berpengetahuan apa? Ujung-ujungnya apa saudara? Ujung-ujungnya kalau udah berpengetahuan, saudara akan dapatkan pekerjaan atau usaha, atau ujung-ujungnya jangan ragu-ragu, ujung-ujungnya duit juga kan saudara ya. Kalau enggak saudara enggak sekolah, ya enggak usah sekolah, kenapa? Ya jangan dong Pak, ya kalau saya enggak sekolah nanti enggak berpengetahuan. Saya dulu waktu kecil juga, kamu enggak mau sekolah, sampai dibilangin mau jadi apa kamu gitu saudara ya. Jadi banyak orang itu yang terpenting adalah ya, uang, kedudukan, ya, popularitas atau apa lagi. Tapi mereka lupa bahwa hari-hari ini yang terpenting itu adalah hidup saudara. Saya sejak ada di Singapura saudara ya, saya diminta berapa kali datang ke rumah sakit, mau besuk rumah sakit. Dan saya lihat, wah ya, itu sakitnya parah-parah. Dan yang sakit itu bukan orang yang gak berduit saudara. Dan kita tahu bahwa di Singapura itu rumah sakitnya mahal sekali, dokternya mahal. Dan apa yang mereka berharap? Supaya hidup. Baik di dunia ini sekarang kalau saudara orang yang udah pernah, ya kalau orang yang udah pernah mengalami ditanya, apa Pak yang terpenting? Pasti dia akan bilang, yang penting sehat lah. Ya. Tujuannya apa? Hidup. Penting sehat. Nah Tuhan mengerti bahwa bukan hanya hidup di dunia ini saja, tetapi yang paling penting adalah hidup nanti dalam kekekalan saudara. Kalau kita mengerti akan hal ini, inilah yang terpenting. Jadi Tuhan menyediakan keselamatan untuk semua orang yang percaya, dan Tuhan mengerti karena keselamatan itu adalah kehidupan. Ya, hal yang terpenting
bagi setiap orang. Karena itu yang ketiga dari ayat tadi, maka kita perlu mengerti bahwa keselamatan di dalam Yesus itu harus diberitakan kepada semua orang. Boleh ucapkan sama diberitakan. Ya, tadi disediakan, kedua yang terpenting, yang ketiga diberitakan. Saudara tangkap ya. Nah kalau saudara kita renungkan lagi, sebetulnya ada apa sih dengan manusia sehingga Yesus itu harus datang ke dalam dunia ini dan menyelamatkan manusia. Pernah nggak saudara renungkan gitu? Ya. Tadi saya dengar dari doa, Tuhan kau datang. Ya. Untuk apa? Saudara, Roma 3 ayat 23 katakan begini, semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Katakan telah, saudara. Artinya sudah terjadi nih. Dan akibat dosa dikatakan Roma 6 ayat 23a, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi setiap orang yang telah berbuat dosa itu maut. Berapa banyak saudara yang tidak berbuat dosa di sini, yang tidak pernah berbuat dosa? Boleh angkat tangan? Oh, yang pernah berbuat dosa boleh angkat tangan? Yang enggak angkat tangan? Bingung, saya ini pernah berbuat dosa atau enggak gitu ya. Nah saudara, tidak lagi dipungkiri bahwa setiap dosa upahnya itu adalah maut. Artinya saudara mati kekal untuk selama-lamanya di neraka. Siapapun dia. Saudara ada orang bilang begini, ya Pak itu bayi yang tidak berdosa itu akhirnya mati Pak. Siapa yang bilang bayi itu tidak berdosa? Bayi itu telah berdosa tapi belum kelihatan dosanya. Seorang itu berdosa bukan karena dia membunuh saudara. Bukan karena dia berzina. Tetapi dia berzina karena dia berdosa. Karena dosa yang ada di dalam dirinya maka itu dia akan membunuh. Maka itu dia akan berzina karena ada dosa di dalam dirinya. Dan dosa itu melekat dari sejak dalam kandungan. Itu sebabnya anak kecil kita nggak perlu ajarin. Nanti kalau kamu kesal kamu pukul orang ya. Kalau kamu kesal kamu buang barang ya. Kalau kamu kesal kamu tendang kucing kamu ya. Nggak ada yang. Kalau kamu udah agak gedean kamu tipu orang ya. Nggak ada yang ngajarin saudara. Buktinya waktu dia lahir. Apa yang terjadi waktu keluar dari kandungan ibu? Apa yang terjadi saudara? Dia nangis. Nangis artinya apa? Nggak happy. Pas dia lagi enak-enak keluar. Nggak ada yang pas keluar. Nggak ada yang begitu saudara. Ya. Bisa kita, wah ini anak saya abnormal. Dia bilang, enggak anak saya senang dia ke dunia ini. Nggak ada. Semua nggak happy. Kenapa? Siapa yang ngajarin kamu kalau ini harus nangis? Dokter yang bilang, memang kalau lahir harus nangis. Padahal itu manifestasi daripada ketidaksukaan. Dan makin lama makin besar, sudah nggak ada yang ngajarin. Dia bisa bohong. Kenapa? Karena ada dosa, itu bukti. Dan upah dosa tidak bisa lari, sudah maut. Mati kekal untuk selama-lamanya di neraka. Saya belum pernah ke neraka, tapi saya lihat di Alkitab, apa itu neraka? Bagi kita yang belum tahu neraka, saya kasih tahu sekarang. Saya melihat di Alkitab. Kalau saudara Bapak, jangan ngomonglah kalau belum ke neraka. Siapa yang mau ke neraka saudara ya? Kalaupun saya mau dikasih ngintip sama Tuhan, itu bukan neraka yang sekarang. Neraka yang sekarang ini belum berfungsi saudara. Tapi kalau ya mungkin dilihat marketnya di situ kan kita lihat di sana tuh ada orang-orang, ada hamba-hamba Tuhan yang masuk ke sana, ada rumah, ada segala macam penyiksaan. Itu gambaran ya. Kalau kamu masuk neraka seperti itu. Nah, neraka dari dalam Alkitab yang pertama kalau sudah mau tahu, itu adalah tempat kegelapan yang paling gelap dan terdapat ratap tangis dan ketak gigi. Kegelapan yang paling gelap. Saudara pernah dalam kegelapan? Saya pernah sudah waktu kecil itu kalau rumah mati lampu gelap. Ya, saya tidur sekamar sama papa mama dan kalau mati lampu karena memang mati lampu gelap. Jadi waktu saya melek, mata melek sudah tapi kita nggak bisa lihat apa gelap kan. Lalu saya jerit, "Papa," gitu sudah. Lalu papa bilang, "Tenang. Papa ada di sini." Lalu papa nyalain lilin. Dan waktu papa nyalain lilin kecil, waduh saya rasanya tenang ya. Kegelapan yang paling gelap itu nggak enak dan di sana dikatakan ada ratap tangis
Dan kertak gigi, ratap tangis itu bukan enggak gitu, saudara. Kertak gigi, saudara tahu, enggak tahan, saudara. Ada sesuatu yang enggak enak di dalam neraka ini. Saudara, saya menceritakan ini bukan membesar-besarkan, tapi saya mau kasih tahu bahwa betul-betul mungkin saya menceritakan ini belum sesungguhnya, tapi sebetulnya neraka itu mengerikan. Saya enggak nakut-nakutin saudara, tapi saya pengen supaya saudara takut beneran, saudara. Benar. Ya. Kalau saudara ngerti, neraka yang kedua itu tempat di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Ini firman Tuhan yang katakan. Jadi ulat-ulat bangkai, gerogotin, nggak mati, sudah terus digerogotin. Dan api nggak pernah padam. Yang ketiga, neraka itu tempat siksaan yang kekal. Jadi kita disiksa, kekal. Ini firman Tuhan yang katakan. Jadi saya betul-betul ingin sekali saudara memahami akan hal ini. Kita nggak boleh miss arti Natal hari ini. Yang keempat, neraka itu adalah tempat lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ya. Saudara, kita sering, neraka tempatnya nggak enak. Seberapa nggak enak. Saudara, kalau misalnya pernah ya kena setrikaan panas gitu ya, kira-kira gimana? Ya. Kita langsung baru kena gitu. Ya. Rasanya kita udah, dan gak ada bapak yang bilang begini, nak, saya pengen ya supaya kamu mengerti apa arti panas. Mari ikuti papa, dia pegang tangannya. Tempelin kepada setrikaan panas. Nah, itulah arti panas ya. Lain kali jangan deket-deket setrikaan itu, panas, ngerti gak? Enggak, saudara. Tapi cukup papahnya cuma bilang, nah jangan deket-deket, jangan deket-deket, panas. Tapi kalau anaknya mau paling papanya cuma bilang, papa sudah bilang kan kamu gak percaya. Sama neraka, saudara. Hamba Tuhan seringkali ngomong, alah lo cuma ngomong, bohongin aja jemaat, bohongin. Saudara, saya ngomong begini dengan hati yang bergetar. Karena ada begitu banyak orang yang gak percaya. Kalau kita lihat orang-orang, saudara, Paulus waktu dia ke Athena, dia lihat ada begitu banyak patung-patung. Dia nangis, saudara. Bisa enggak kalau kita ngelihat neraka sekarang ini? Kita akan nangis, Tuhan jangan sampai. Bukan hanya aku, tapi mungkin orang-orang di sekitarku juga. Jangan sampai masuk neraka. Saudara, saya mau katakan, supaya setiap orang jangan masuk ke neraka, Yesus harus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Yang menjalani dan menanggung hukuman dosa setiap orang dalam tubuhnya di atas kayu salib. Kalau enggak, ini enggak perlu Yesus datang, saudara. Ngapain Yesus datang? Tapi justru karena mau menyelamatkan setiap orang. Ya, ini semua kelahiran dunia ini, ya, penduduk dunia udah 8 miliar lebih, saudara. Terus lahir. Yang dilahirkan ini manusia-manusia berdosa semua, saudara. Dan akibat manusia yang berdosa yang dilahirkan, itu kejahatan akan bersimaharaja-rela. Saudara, kalau membaca dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 di sana dikatakan keadaan manusia akhir zaman begitu mengerikan, saudara. Dunia ini akan semakin sulit dikatakan. Pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus, ya, akan datang masa yang sukar. Kata sukar itu dalam bahasa aslinya dipakai kata perilous time, adalah bengis, ya, kejam. Sulit sekali, saudara. Kenapa? Karena manusia-manusianya. Saudara, enggak heran kalau manusia-manusia yang dilahirkan itu adalah manusia-manusia yang berdosa. Enggak ada yang bisa nahan, saudara. Kecuali dosanya diampuni. Nah, itu sebabnya, saudara, Yesus harus datang ke dalam dunia. Dan untuk bisa menebus dosa saudara dan saya itu tidak mudah. Dia harus menjadi pribadi yang sama dengan manusia seperti saudara dan saya. Tapi persyaratannya adalah dia tidak boleh berdosa. Kalau saya mau jadi juru selamat saudara, gak bisa. Kenapa? Karena saya menjadi orang yang berdosa juga. Mana mungkin orang yang berdosa menyelamatkan. Kalau saya mengangkat saudara dari lubang, bisa. Ya. Gak ada hubungannya lubang sama saya yang ada di sini. Tapi kalau mau menyelamatkan dari dosa, saya gak bisa. Hanya Yesus.
Dan waktu Yesus dilahirkan, dia dilahirkan dari Roh Kudus. Dia harus menjaga dirinya. Dia dalam kehidupannya dicobai. Terus supaya dia berdosa dan gak bisa jadi juru selamat, gak bisa menyelamatkan, gak bisa menanggung semua dosa manusia. Tapi akhirnya dia berhasil sampai dia mati di atas kayu salib. Saudara tahu pada waktu Tuhan Yesus itu disalibkan, dia sempat menjerit begini, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara tahu apa artinya itu? Dikatakan pada waktu itu Tuhan Yesus itu ditanggungkan semua dosa. Ya, ditanggungkan. Dia yang menjalani hukuman dosa itu. Dan Allah yang tidak berdosa tidak bisa memandang yang berdosa dan dia harus memalingkan muka untuk sesaat. Tapi pada waktu sesaat itu, Yesus merasakan ditinggalkan sebagai Bapa yang tadinya melekat dengan dia. Satu bukti saudara bahwa Tuhan Yesus itu menanggung dosa saudara dan saya. Dan akhirnya dia berkata, it is finished. Dia mati, dia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit sebagai Allah. Ini yang dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang percaya bahwa dosanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, dia nggak perlu lagi menanggung. Berapa banyak kita yang percaya, bukan hanya sekedar, saya percaya pada Yesus, Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan. Tapi dalam kenyataannya saudara, kita nggak membuktikan bahwa dia Yesus Juru Selamat. Tapi hari ini saya berdoa supaya saudara melihat bahwa dosa saudara, termasuk dosa saya, sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Bisa nggak saudara lihat itu Tuhan Yesus yang menanggung dosa saudara di sana. Barang siapa yang percaya. Banyak orang bilang gampang banget Pak. Yang nanggung yang susah. Kita yang percaya dengan iman sebetulnya tidak mudah. Mana bisa kita melihat dosa kita ditanggung. Tapi hari ini kita perlu iman. Saudara tahu bukti bahwa Tuhan Yesus itu menjadi juru selamat, Lukas 2 ayat 11. Waktu malaikat-malaikat datang kepada gembala memberitahukan bahwa bayi yang lahir itu, dia katakan begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini berita sukacita, saudara. Kalau ada juru selamat itu sukacita banget. Saudara punya juru selamat itu, wah luar biasa. Ya juru selamat itu yang menyelamatkan, saudara. Coba saudara renungkan ya, mana lebih baik? Hampir selamat atau hampir celaka, mana? Ya ini mahasiswa-mahasiswa kaum intelek, coba pikirkan. Ya. Mana lebih baik? Hampir celaka atau hampir selamat? Ayo, yang mana? Yang lebih baik hampir celaka, yang pertama ya. Atau hampir selamat, mana yang lebih baik? Hampir celaka, saudara. Aduh gua hampir aja ketabrak, jadi lu ketabrak nggak? Enggak gitu kan. Aduh gua hampir aja selamat tadi. Loh kenapa lo? Gua ketabrak gitu. Ya. Saudara, Yesus itu juru selamat. Artinya ketika sudah mau tergelincir dalam bentuk apapun. Ya. Mau hancur rumah tangga saudara, mau hancur bisnis saudara, mau hancur hubungan saudara, mau hancur. Pokoknya segala sesuatu mau sakit. Itu diselamatkan saudara. Bukan hanya itu, tetapi mau masuk neraka itu diselamatkan saudara. Itu juru selamat. Aduh, kalau saudara ngerti akan hal ini, kita begitu bersuka cita. Dikasih tahu sama malaikat. Yang lahir itu lu waktu masih bayi lu saudara. Itu juru selamat kamu. Kapan selamatnya? Itu waktu disalib. Itu waktu dia bangkit. Itu juru selamat. Tapi sudah diberitahu, itu juru selamat. Kalau saudara ngerti akan hal itu, wah. Ya. Nih kalau saudara saya bilang, ini juru selamat nih. Ya. Saudara pegang ini aja, pasti saudara rebutan. Pak, ini bisa nyelamatin apa? Oh bisa nyelamatin bisnis saudara, bisa nyelamatin apa hubungan saudara. Pacaran gak bakalan putus gitu saudara. Rumah tangga gak bakalan hancur. Semuanya pasti akan rebutan. Mau berapapun harganya saudara akan beli. Kalau saya punya banyak saya jualin. Yesus itu juru selamat.
waktu Zakaria itu mendengar kelahiran Yesus, dia bilang begini, saudara, Lukas 1 ayat 74-75. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dan dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Tadinya kita terbelenggu oleh dosa, saudara. Dan kita nggak bisa beribadah kepada Tuhan. Kita nggak bisa berbuat yang baik. Tapi ketika ada juru selamat, kita dilepaskan dari semua ikatan belenggu dosa itu. Dan kita bisa berkomunikasi dengan Bapa. Beribadah artinya berkomunikasi. Ada hubungan. Ada hubungan antara yang fana dengan kekekalan, saudara. Dan itu sifatnya seumur hidup kita. Bukan sementara, saudara. Yohanes 10 ayat 10, waktu Yesus ada di dalam dunia ini, dia berkata begini, pencuri. Siapa pencuri, saudara? Siapa pencuri? Maksud saya bukan saudara saya nanya, siapa lu pencuri, yang bukan. Tapi siapa yang dimaksud pencuri ini adalah iblis, saudara. Ya. Iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kata mencuri itu membuat kita kehilangan tanpa kita sadari, saudara. Tiba-tiba damai sejahtera hilang, kesehatan hilang, ya posisi hilang, pelayanan hilang, segala sesuatunya. Lalu dibunuh, mati, saudara. Bukan hanya mati, tapi dibinasakan sampai ke neraka. Ini tujuan iblis. Kita perlu hati-hati. Kalau saudara sudah mulai merasa kehilangan sesuatu, kehilangan damai sejahtera, kehilangan kesempatan, ya kehilangan ya macam-macam. Hati-hati, saudara. Kehilangan waktu dengan Tuhan. Itu sudah dicuri, ini iblis. Jangan sampai saudara mati, dibunuh. Artinya udah gak bisa berdaya lagi. Dan jangan sampai saudara masuk neraka. Sebelum sampai dibinasakan sudah harus stop. Tapi Yesus dikatakan, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu sebabnya saudara, hari ini saya ingin mengajak kita beritakan ya, kabar baik keselamatan di dalam Yesus ini. Beritakan saudara, kasih tahu sama semua orang. Jesus for everyone and everyone need Jesus. Yang mengerti percaya katakan amin. Seberapa banyak saudara sudah mengerti akan hal ini? Saya ingin bersaksi, saudara. Waktu saya mengenal Yesus, saya ini dari latar belakang keluarga yang belum mengenal Tuhan. Ya papa saya, pokoknya diceritain gak enak, mama saya juga. Tapi saya akhirnya di sekolah Kristen. Saya ikut-ikut teman saja. Dan satu saat teman-teman saya, karena kita di sekolah Kristen, itu dikatakan, ada baptisan gitu ya di sekolah Kristen ini. Ada baptisan. Nah karena kita di sekolah Kristen harusnya belajar agama 9 bulan, kita cukup 3 bulan aja cepet. Habis itu kita bisa dibaptis. Lah saya bukan Kristen, saudara. Saya cuma di sekolah Kristen, tapi teman-teman ngajak saya. Akhirnya saya dipaksa, saya ikut aja. Ini the power of ngajak, the power of maksa juga, saudara ya. Diajak, ya udah ikut. Akhirnya singkat cerita adalah karena ada teman-teman, the power of friends juga ya, the power of teman-teman, the power of community. Ya, ikut-ikutan aja, ikut-ikutan. Habis itu singkat cerita saya dibaptis. Nah waktu itu saudara, kalau di gereja yang lama ini, ketika seorang dibaptis, pagi dibaptis, sorenya itu dikumpulin seperti kayak gini. Ini yang dibaptis banyak ya. Lalu ada kampanye daripada pelayanan yang ada di gereja itu. Ya, ada yang misalnya pemuda, ikut pemuda enak lo, ayo ikut pemuda nanti kegiatannya ini kita dengerin, gitu ya. Ada macam-macam. Lalu adalah teman-teman saya ngajak itu dia paduan suara. Paduan suara ini enak lu, bagus, singkat cerita karena saya memang ikut-ikutan, masuklah di paduan suara, saudara. Waktu di paduan suara, singkat cerita, by the way saya ketemu bucing gitu di paduan suara. Nah, jadi pemimpin paduan suara ini kalau mau latihan, selalu dia jelasin lagunya, dia jelasin backgroundnya, dia jelasin, dan satu saat dia jelasin tentang Yesus, saudara, saya begitu mengagumi. Jelasinnya begitu sederhana. Saya nangis loh, saudara. Saya bisa merasakan kasih Yesus yang begitu luar biasa. Saya nangis. Dan sejak itu, saudara, waduh, saya nggak tahan lagi. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyelamatkan aku. Saya nangis. Dan saya jadi menyala-nyala, menggebu-gebu, saudara.
Saya 6 bersaudara, papa mama saya belum kenal Tuhan. Saya pertama kali di keluarga saya jadi kenal Tuhan. Dan sejak itu saya begitu aktif melayani dan sebagainya, saudara. Dan saya rindu orang tua saya diselamatkan. Tapi saya nggak ngerti karena papa mama saya bukan Kristen. Jadi singkat cerita saya berdoa, Tuhan selamatkan Tuhan. Karena saya ngerti tadi, jangan sampai papa mama masuk neraka Tuhan. Ada cici saya 2, ada adik saya 4, saudara 3. Ya. Jadi saya bilang Tuhan, saya doa. Tahu apa yang terjadi saudara? Cuman sekedar ngomong, ya, berdoa. Tiba-tiba mama saya lagi diem, lagi di kamar. Saya ingat betul. Tiba-tiba mama saya datang. Budi, mama mau dibaptis. Kenapa ma? Tiba-tiba mama takut mati katanya gitu saudara. Wah, saya senang saudara. Mama takut mati berarti mama mau hidup ya kan. Hidupnya bukan hanya di dunia ini, mama gak sakit loh saudara. Tapi sampai kekekalan. Saya senang sekali. Tapi dia bilang gini, tapi mama maunya dibaptis barengan papa. Loh nungguin papa gimana? Saya singkat cerita adalah tiba-tiba rumah di tempat kami tinggal itu mau digusur, mau di itu, dan kami harus keluar. Dan waktu keluar saudara, ya, saya entah gimana saya punya keberanian saudara untuk kasih tahu papa, Pak, nanti kalau kita keluar dari tempat ini, saya bilang itu semua yang papa punya, ya, penyembahan itu nggak usah dibawa ya. Dia bilang gini, iya. Wah, saya kaget loh saudara. Lalu tiba-tiba saya bilang, Pak, itu nanti barang-barang itu ya ada yang pokoknya mesti disinggah. Dia iya lagi saudara. Lalu tiba-tiba saudara, dia bisa, Pak, mama mau dibaptis sama papa. Papa mau? Iya, mau. Sesederhana itu, saudara. Ketika kita punya hati, saudara, kita mau ngomong juga susah, tapi hati dan pengen supaya Tuhan, supaya berita keselamatan ini nyampe, kita ngomong sederhana. Dan singkat cerita, akhirnya seluruh keluarga diselamatkan, saudara, mengenal Tuhan Yesus. Ada satu sukacita besar. Sejak itu kami ketemu dan kami menikah, saudara ya. Setiap orang yang tinggal di rumah kami atau yang bekerja di rumah kami, tidak ada satupun yang kalaupun dia harus keluar dari tempat kita, berhenti misalnya, yang belum kenal Tuhan. Kenapa? Karena hati kita. Tuhan masa sih tega-teganya. Saudara coba renungkan kalau ada anggota keluarga saudara, orang tua, kakak, adik, yang punya anak, punya kenalan. Tega banget. Kita masuk surga, kita mengalami. Dan mereka biarin. Saya katakan tega banget. Tega banget. Tega banget kita biarin. Kalau saudara bisa lihat apa yang akan terjadi sama mereka, saudara nggak akan tega. Kalau saudara lihat ada satu ibu-ibu yang udah mau ketabrak kereta, saudara cuma bilang, Bu, awas Bu, Bu, awas Bu. Ya ibu itu akan ketabrak. Saudara akan bilang, Bu, awas. Gitu. Apapun juga saudara akan usahakan supaya ibu itu tarik. Ya. Kadang kita sungkan, memang susah untuk kita ngomong, Papa harus kenal Tuhan Yesus. Kalau nggak kenal Tuhan Yesus, masuk neraka. Gitu ya. Saya pernah lakukan itu pada tante saya. Saking begitu kesalnya saudara, dia bantah-bantahan. Saya bilang begitu, tante nggak percaya Yesus, tante masuk neraka. Dia bilang gini, biarin, hidup bukan hidup kamu, hidup saya, katanya gitu. Saya sedih. Ya. Saya minta ampun sama Tuhan, saya nggak ngerti bagaimana cara. Saya doa. Satu saat tante saya itu telepon saya. Dia bilang, Budi sekarang kemari ke tempat saya. Kenapa tante? Tante mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, hati saya sukacita. Mamanya Ibu Cingki ini Toto, Chinese Toto. Satu kali mamahnya tinggal di rumah kita. Ya. Papahnya waktu belum mengenal, waktu mau meninggal terima Yesus juga. Nah, mamahnya ini sudah. Orang Toto tuh susah bahasa Indonesia, ya mau di ngomongin juga gimana. Saya juga nggak terlalu bisa. Manggil nama Budi aja nggak bisa, suruh Buli gitu suruh. Jadi si Buli gitu ya, susah. Gimana mau nginjilin? Tapi saya doa lagi, Tuhan, tolong Tuhan, mama gimana diinjilinnya? Jangan sampai Tuhan ya keduluan.
artinya dia dipanggil Tuhan tapi belum kenal Tuhan. Saya rindu. Satu saat Natal seperti ini, saudara, di rumah kita kan dipajang-pajang. Lagi kumpul-kumpul, tiba-tiba hati saya digerakin untuk ngomong sama mama. Mama tahu nggak kenapa kok rumah itu dipajang-pajang? Ya ada pajang. Ya namanya dia nggak terlalu minat, dia nggak tahu lah gitu kan. Dia nggak minat. Terus tiba-tiba saya bilang, itu loh Ma, kalau Mama suka ke Singapura di Orchard Tower itu kan banyak lampu-lampu di mana-mana. Mama lihat Jakarta kalau kita kelilingin juga ada lampu-lampu. Nggak tahu lah. Terus saya bilang gini, Ma, ada yang seji Ma, ada yang ulang tahun. Isi Mama lagi-lagi nggak tahu. Tiba-tiba diem sudah. Ada yang ulang tahun mah. Yang ulang tahun Mama tahu. Ini orang besar. Kalau nggak orang besar mah nggak bakalan dirayain di seluruh dunia. Dia lebih melongo lagi sudah. Mama tahu siapa yang ulang tahun? Yesus mah. Dia diem saudara. Saya bilang, Mama tahu Yesus? Yesus yang disalib. Dia bisa bilang, iya. Tiba-tiba saudara. Dan waktu itu saya bilang begini sama Mama. Mama percaya Yesus? Percaya. Dan singkat cerita, dia minta dibaptis. Usia 76 tahun, saya baptis dia. Saudara. Hari ini saudara, saya mau beritakan sama saudara. Roma 10 ayat 9-10 katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saudara, ketika kita memberitakan Yesus, ketika kita menyampaikan Yesus, ya sampai mereka bilang, saya percaya saudara. Wow, ya, itu luar biasa. Roma 10 ayat 13-15. Mari kita baca bersama-sama. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya baca. Mereka tidak percaya kepada dia. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, setiap orang itu harus berseru kepada Tuhan, nama Tuhan Yesus, bisa diselamatkan. Tapi gimana mereka bisa berseru pada nama Tuhan kalau mereka nggak pernah dengar? Gimana mereka bisa dengar kalau nggak ada yang beritakan? Gimana ada yang beritakan kalau nggak ada yang mau diutus? Hari ini saya berdoa supaya berita Natal ini bukan sekedar perayaan Natal, tapi saudara tangkap seberapa banyak saudara komitmen dan berkata seperti Yesaya ketika dia mendengar suara Tuhan yang berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kalau hari ini saudara ditanya sama Tuhan, berapa kali saudara sudah mengikuti Natal? Berapa banyak berita Natal sudah dengar? Tapi pertanyaannya, berapa kali saudara juga sudah memberitakan berita Natal? Bahkan mungkin sampai ditolak sama orang, sampai diludahin sama orang, gara-gara orang tolak. Tapi saudara tetap lakukan itu sampai akhirnya orang itu juga mengenal Tuhan dan diselamatkan. Hari ini kalau Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Bisakah kita juga menjawab seperti Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku Tuhan. Amin. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Benar Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang,
ada panggilan-Mu atas hidupku. Katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Saudara, mau berapa lama lagi kita menunggu-nunggu dan menunda-nunda memberitakan kabar baik? Padahal mereka sedang membutuhkan Yesus. Kehidupan manusia kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kalau saudara saat ini mengingat akan orang tua saudara yang belum mengenal Tuhan, bisakah saudara menangisi mereka? Tuhan, jangan sampai Tuhan, kalau waktu mereka selesai di muka bumi ini mereka belum kenal Tuhan. Tuhan, izinkan aku untuk bisa memberitakan kabar baik ini. Kalau saudara punya roommate yang ada bersama-sama dengan saudara dan saudara tahu dia belum kenal Tuhan, kenapa saudara sungkan untuk memberitakan kabar baik ini? Padahal mereka memerlukan. Jangan sampai nanti seperti orang kaya dan Lazarus. Orang kaya yang ada di neraka berkata, Tuhan, masih ada 5 saudaraku. Biarlah Lazarus pergi memberitakan supaya jangan mengalami seperti aku kepada saudara-saudaraku itu. Dan Tuhan katakan tidak bisa, orang mati tidak bisa berhubungan dengan orang hidup. Dan juga ada jurang yang tidak terdapat diseberangi antara surga dan neraka. Dan mereka sudah ada hukum Musa yang ada. Biarlah mereka percaya hari ini, saudara. Kenapa kita tidak berani untuk memberitakan kepada mereka? Kadang-kadang mungkin kita tidak mengerti apa yang terjadi sebetulnya kalau mereka belum kenal Tuhan. Tapi hari ini saudara, ketika saudara menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini, Tuhan ingin supaya setiap orang menerima keselamatan daripada Tuhan. Kalau di sini ada orang tua yang anak-anaknya mungkin begitu jauh dari Tuhan, bisakah kita menangisi mereka? Tuhan, selamatkan anakku. Tuhan, selamatkan orang tuaku. Tuhan, selamatkan pasanganku. Tuhan, selamatkan Tuhan. Sebelum kita berdoa, Tuhan selamatkan bangsaku, selamatkan generasiku, tapi biarlah kita berdoa untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau saudara sedang bekerja, ada begitu banyak orang-orang yang ada di kantor hari ini. Bisa enggak saudara berkata, Tuhan selamatkan teman-temanku Tuhan. Utuslah aku ya Tuhan, pakailah aku ya Tuhan. Biarlah momen Natal di tahun 2023 ini bukan sekadar momen acara Natal, tapi momen yang mengubahkan hidup saudara dan mengubahkan hidup orang-orang yang ada di sekitar saudara. Mampukan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikanlah kuasa, otoritas untuk berani untuk menyampaikan kabar baik yang begitu berharga Tuhan bagi saudara-saudara kami, bagi orang-orang yang dekat dengan kami Tuhan. Urabasyara barala 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 barala. Urabasyara barala 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 barala. Uraba, saudara yang berkata, Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Utuslah aku, utuslah aku. Saudara boleh angkat tangan saudara dan bangkit berdiri bersama-sama. Irala basyara barala barala barala. Irala basyara bara bara bara. Irala